La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sayyidil ardi wal ajam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten ngasanipun sesepuh sedaya pengurus takmir mushola yang kami hormati, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Monggo pendher jenengan ngucapkan atas puji lan syukur wonten ngayanten Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kesehatan, keselamatan, kesempatan saged ngrawuhi pengaosan dikaulina alhamdulillah. Alhamdulillah panjenengan semua malam ini diringankan langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan hatinya untuk menuju ke taman surga, kemudian oleh Allah diberi pula setiap satu langkah ampunan satu dosa. Langkah berikutnya rahmat Allah turunkan pada kita. Langkah berikutnya lagi ampunan dosa kita. Langkah selanjutnya lagi rahmat Allah SWT. Makin banyak kita melangkah, makin banyak pula dosa yang diampuni oleh Allah, dan makin banyak pula rahmat yang Allah turunkan pada kita semuanya sebagai tanda kasih sayangnya pada kita semuanya. Oleh karena itu pantaslah kita harus bersyukur dengan ucapan tadi alhamdulillah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat seperti panjenengan semuanya ini. Ini 100 kurang sedikit, nah ini 1, 2, 3, 1 kurang sedikit ini mendapat nikmat yang luar biasa di Allah SWT ini. Sungguh luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan. Andaikan pahala Allah tunjukkan menghadiri taman-taman surga begini, tentu orang akan berusaha tiap hari menghadiri taman-taman surga. Sebenarnya ada tiap hari, hanya saja jaraknya yang dari tempat kita ini agak lumayan beberapa kilometer, sehingga perlu perhitungan lagi. Yang kedua, salam kita hadirkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salam Muhammad. Semoga kita tercatat menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ya, kita setiap pertemuan kita membaca sekitar 10 hadis setiap pertemuan. Ini sudah pertemuan ke-39. Kira-kira sudah berapa hadis yang panjenengan baca ini? Yang ke-39 ini sekarang. Biasanya tentang keutamaan, ini yang ke-39 bukan keutamaan tapi larangan meratapi orang yang meninggal. Larangan meratapi orang yang meninggal. Ya, ada orang yang meninggalnya dengan sangat gampang, seperti yang tadi di-share di grup tadi yang Pak RT komentari, Pak Haji lihat jadi ya, kebiasaannya adalah azan di masjid, sedang mimpin maulid dan sholawatan di kuburan, Allah cabut nyawanya. Ya Allah, luar biasa nikmatnya bagi yang berangkat dengan seperti itu gampangnya. Kebiasaannya azan di masjid, terbiasa di masjid seperti Allah. Tadi di share atas tadi, luar biasa. Ada juga yang meninggalnya dalam keadaan yang sangat sulit, bahkan sakaratul mautnya pun mengalami kesulitan. Maka kita diajari Nabi SAW
untuk doa setiap habis sholat itu, atau setidaknya habis maghrib, habis subuh lah setidaknya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa khutbatan al maut. Doanya yang terakhir, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat mengalami sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena ada yang proses kematiannya melalui sakit sehingga keluarga yang ditinggalkan siap secara mental. Ada yang tidak melalui sakit, tidak melalui gejala apa-apa, tiba-tiba mendadak sehingga yang ditinggalkan tidak siap mental. Nah, seperti inilah yang akan menjadikan adanya orang yang meratapi orang yang meninggal. Biasanya yang suka meratapi itu rata-rata kakung apa putri, Pak? Yang suka meratapi itu kakung apa putri? Biasanya al-babut tasyaun wasalasuna, tebab yang ke-39 fi man'an niyahati alal mayyiti, ing dalam mertelake larangan, menjelaskan tentang larangan meratapi orang meninggal. Kadang-kadang saking meratapnya menangis sambil memanggil-manggil, siapalah dipanggil, undang-undang, terus sambat-sambat, teriak-teriak, banting-banting sesuatu, dibanting-banting, ngerobek-robek pakaiannya, wah macam-macam lah. Orang yang tidak kuat melihat saudaranya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ngerantes lah, jerit-jerit itu seperti yang dilakukan oleh kaum zaman jahiliyah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, an-niyahatu utawi meratap amalun min a'malil jahiliyah, itu satu perbuatan dari perbuatannya orang-orang jahiliyah. Jadi perbuatan meratap orang meninggal itu merupakan perbuatan orang jahiliyah. Kalau sekarang masih ada yang seperti itu, berarti dia termasuk kelompok jahiliyah. Jahiliyah itu bahasa kasare bodoh lah. Jahil kan bodoh. Jahiliyah kelompok ngomong bodoh, mulai ditangisi di gerak-gerak. Jadi kaum jahiliyah kaum yang bodoh, kaum jahiliyah itu. Perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, kematian itu kan sebuah takdir yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diubah. Kalau takdir sudah terjadi seperti itu. Bakal Nabi SAW, hadis yang kedua, man fa'alan niyahatu adukulillahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Man sapane wong fa'alan niyahatu, sing nglakoni ratapan, siapa yang meratap-ratap tadi, maka dia adalah termasuk aduun lillah, musuh Gusti Allah. Dia musuh Allah, dia memusuhi Allah, Allah pun memusuhinya. Wal malaikati, dan musuh malaikat. Wan nasi ajma'in, dan semua manusia menjadi musuhnya. Ya Allah, kematian itu kan tidak bisa diubah. Kalau sudah mati kan sudah harus diikhlaskan, nggak bisa diubah. Adanya teriak-teriak, jerit-jerit, ada yang dengan nyabuti rambutnya, dibedoli, tarik jambai, cabut rambutnya. Ada yang bongkar-bongkar jenazahnya, dibongkar-bongkar lagi, diperang-perang lagi. Ada yang dengan rambutnya dirinjak-rinjak, dilepas gelungnya, copot, dirinjak-rinjak, tutupnya keluar di depan mukanya. Ada juga yang sampai keluar rumah tanpa busana. Ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun tampil seperti orang tidak waras. Dia harusnya segera bertaubat untuk tidak melakukan perbuatan meratap seperti itu. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'un naihatu yaumal qiyamati tanbahu kanabahil kalbi. Hadis yang ketiga, wanita yang suka meratap itu akan datang pada hari kiamat sambil
menggonggong seperti gonggongan anjing. Ya Allah, naudzubillah ini dalik ya Allah. Tanbahu kanabhil kalb, menggonggong seperti gonggongan anjing. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa yang meratap itu orang yang tidak ikhlas menerima takdir. Dia melakukan dosa besar yang harusnya segera bertaubat kalau tadinya meratap seperti itu. Maka Allah SAW taji'un naihatu yaumal qiyamati sya'fa'a ghabra'a 'alaiha jilbabun min nar wa tad'u yadaha 'ala ra'siha wa taqulu wa wailah taji'un naihatu yaumal qiyamah, wanita yang meratap akan datang pada hari kiamat sa'a dalam keadaan kusut berdebu, sa'a hubro'a, kusut berdebu, kepalanya dikerudungi dengan api neraka, kudungan api neraka, meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berseru, aduh ya Allah, aduh ini celaka aku, hancur aku kalau seperti ini, celaka aku, hancur aku, sambil seperti itu karena sudah terlanjur masuk di neraka, di api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahun naihata, Allah melaknat an-naihah, orang yang meratap, wal mistami'ata, dan wanita yang mendengarkan. Misalkan si A meratap-ratap nangis terus di rumah ditanggapi, ditunggoni, nah si nunggoni juga termasuk. Wal halikota, dan wanita yang mencukur gundul rambutnya gara-gara merasa tidak rela ditinggalkan oleh pasangannya, terus sampai gundul rambutnya, meratap sambil gundul rambut. Ya Allah. Wal halikota, dan wanita yang bedah ngerobek bajunya. Wasyaqata, dan wanita yang merobek kerah sakunya, kerah bajunya. Wasalihota, wanita yang mencakar-cakar pipinya sampai nyakar-nyakar tubuhnya. Kemudian wal wasimata, dan wanita yang membuat tato, kan gambar-gambar tangannya, gambar-gambar awake, ditato-tato. Wal mistaushimata wasaltoa wal martoa, wanita yang berteriak mencabut-cabut rambutnya ketika terjadi musibah. Ini termasuk, ya Allah, jangan dengarkan wanita yang sedang meratap-ratap itu, jangan ditunggui, jangan ditanggapi, tinggal pergi saja. Kalau dinasihati sudah nasihat selesai, tinggal. Kalau kita tanggapi, nunggui, kita termasuk golongan yang ini ya. Dilaknat oleh Allah. La'anallahu, Allah melaknat. Karena itu kita berusaha untuk tidak ikut-ikutan mendampingi, meratap, dan ikut-ikutan nanggapi orang yang sedang meratap itu. Kok nasihati aja, nasihati selesai sudah, nggak nurut ya sudah, ini sudah dinasihati, gitu saja. Maka Ali Nabi SAW, Nabi bersabda yang keenam, man naha indal musibah kutibasmuhu fi diwanil munafiqina. Man naha, siapa yang meratap, indal musibah, ketika terjadi musibah, kutiba ismuhu, namanya akan ditulis oleh Allah, fi diwanil munafiqina, pada buku catatan orang-orang munafik. Oh, gitu ya, dicatat dalam kelompok bukunya orang-orang munafik ini yang meratapi orang yang meninggal. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sautani mal'unani fid dunya wal akhirati mizmarun 'inda ni'matin
warannatun inda musibatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua suara yang dilaknat dunia dan akhirat, sautani, dua suara, mal'aunani, yang dilaknat kedua-duanya di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat, yaitu mizmarun, suara seruling trompet, inda ni'matin, ketika dia mendapat nikmat oleh Allah, harusnya kan bersujud syukur, malah bergembira dengan meniup trompet, bergembira dengan main seruling. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya mendapat nikmat itu sujud syukur, bukan terus membunyikan trompet, bunyikan seruling trompet bareng-bareng, yuk main trompet, menandakan syukurnya dan senangnya seruling bareng-bareng. Ya, itu yang dilaknat oleh Allah. Warannatun inda musibah, dan jeritan ratapan ketika mendapat musibah. Harusnya orang mukmin itu ketika mendapat musibah tabah dan sabar, bukan menjerit-jerit kemudian meratap dan sebagainya, tapi tabah dan sabar. Yang bagi orang mukmin itu punya dua kunci: mendapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Syukur lulus, sabar lulus. Tidak bisa syukur, tidak bisa sabar, tidak lulus jadi ujian. Saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk musibah apapun, baik itu musibah kecil maupun musibah besar, ya mau tidak mau kita harus tabah, harus sabar agar lulus dari ujian itu. Lulusnya adalah husnul khotimah, surga yang menantinya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaqa biyadihi jaiban aw khadasha khaddan aw darabahu aw naha indal musibati kana asiyallahu wa rasulih. Hadis yang ke-8. Barang siapa yang merobek kerah baju dengan tangannya, nyakar-nyakar pipinya, atau mukul-mukul tubuhnya, atau meratap ketika mendapat musibah, maka dia termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kita ngono, jebule termasuk golongan orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ngobek bajunya sendiri, kerahnya dirobek-robek sendiri. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati, la yahillu, tidak halal, lil mar'ati, bagi seorang wanita, antat roha sya'ra ra'siha, membuang rambutnya ketika terjadi musibah. Rambutnya dicabuti, dibuang, rambutnya digunting-gunting, dibuang. Saking jengkele mergo nampa musibah, tidak sabar, rambutnya digunting-gunting, dibuang, dicabut-cabut, dibuang begitu saja sembarangan. La yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang wanita, antat roha sya'ra ra'siha, buang-buang rambutnya endal musibah, ketika terjadi musibah. Fa'in tarahat sya'ra ra'siha, dan jika dia melakukannya, kataballahu laha bikuli sya'ratin, Allah bakal mencatat baginya tiap-tiap helai rambut, hayatan ala a'daiha, seekor ular yang akan ngerogoti di atas anggota badannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat tentunya. Wakanat mimman asallahu wa la'anahullah, dan dia termasuk orang yang durhaka pada Allah dan dilaknat oleh Allah SWT. Wal malaikatu, dan para malaikat ikut melaknatnya. Wal anbiya'u, dan para nabi juga ikut melaknatnya. Wan nas ajma'un, dan manusia semuanya ikut melaknatnya kalau dia melakukan seperti itu. Wah,
Nah, dulurku kok kayak ngono kemarin, dulurku saudaraku seperti itu kemarin. Ya, nasihatilah agar dia tidak melakukannya semacam itu lagi. Karena termasuk orang yang durhaka kepada Allah, dilaknat para malaikat, para nabi dan semua manusia melaknatnya kalau sampai melakukan seperti itu. Yang terakhir, hadis yang terakhir nih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, man latomal hududa, orang yang menampar pipinya, wasaklal juyuba, ngerobek kerah bajunya, wada'a bidakwal jahiliyah, dan berseru teriak-teriak dengan seruan teriakan seperti orang jahiliyah, ngomong kotor, ngomong saru kotor jorok dan seterusnya, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Laisa minna, bukan umatku yang seperti itu. Ya, terus piye kalau hari kiamat nanti berharap syafaat Nabi tidak mengakui sebagai umatnya, terus piye bagaimana diberi syafaat Nabi nggak ngaku sebagai umatnya. Oleh karena itu pesan dari 10 hadis yang kita baca ini, sebagai orang yang beriman hendaknya kita ridho, ikhlas menerima takdir yang sudah terjadi, karena kematian yang sudah menjadi takdir itu tidak akan berubah hidup lagi dengan diratapi, dengan berbuat seperti yang disebut dalam hadis tadi, tidak akan menyebabkan dia hidup lagi. Meninggalnya saudara kita hendaknya menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa meningkatkan takwa kita, karena sebenarnya kita semua adalah sedang menunggu giliran tadi, giliran kemarin adalah saudara kita, giliran kita nggak tahu kapan giliran kita. Sebenarnya kita sedang menunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sering tidak menghiraukan ketika dipanggil Allah lewat azan, tidak dihampiri, tidak dihiraukan. Ketika dipanggil oleh Allah lewat Israel, baru tidak bisa dielakkan lagi. Maka mari kita persiapkan bekal kita, sebaik-baik bekal adalah takwa kita, sebaik-baik bekal adalah takwa sebanyak-banyaknya, sehingga ketika tiba giliran menghadapi panggilan Allah, kita betul-betul siap, mumpung kita masih dalam kemudahan, mumpung kita belum menghadapi masa-masa sulit. Kalau sudah menghadapi masa-masa sulit, repot, ada pengajian nggak bisa hadir, ada jamaah nggak bisa hadir, karena menghadapi masa sulit berjalan, sulit tidur, sulit makan. Menghadapi masa sulit kan sudah repot untuk menghadirinya. Mumpung kita masih diberikan Allah SWT, mari kita bersemangat meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Demikian bab yang ke-39 ini telah dibaca sebuah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Banyak kurang dan salah dari saya, mohon maaf. Alaikum minkum. Wallahu musta'an ila thariqil jinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.